Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku bingung dengan sikap PDI Perjuangan yang justru tidak berada di posisi mendukung Joko Widodo. Menurutnya, perlu diakui kesuksesan PDIP itu karena Jokowi. Ya makanya saya juga aneh kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu. Kalau saya aneh dan ya. Anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melakukan program itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Luhut tak menampik bahwa memang partai yang menjadikan Jokowi seorang presiden RI adalah PDIP. Namun menurutnya prinsip dari Jokowi yang membangun dirinya sendirilah yang menjadi kekuatan tersendiri perlu dihargai. Luhut mengatakan dirinya akan mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 ini apabila Ganjar bisa meneruskan program-program yang sudah dijalankan Presiden Jokowi saat ini. Ya kalau tadi Pak Ganjar ini membawa tadi meneruskan program-program ini, menurut saya yes. Karena buat saya ganti kebaikan Indonesia kok, saya nggak ada urusan lain. Saya nggak minta jabatan loh, ingat. Nggak ada saya yang minta jabatan. Menurut Anda sekarang Ganjar dan PDI Perjuangan tidak akan meneruskan programnya Pak Jokowi? Ya kalau dia kalah kan nggak ada urusan lagi. Luhut berharap Indonesia kedepannya bisa guyup atau bersama-sama dalam membangun tanah air tercinta ini. Menurutnya siapapun presiden yang terpilih nantinya, presiden itu tidak bisa membangun Indonesia seorang diri. Kalau ada presiden yang berpikir bisa membangun negara seorang diri kata dia, maka negara itu akan tersungkur. Luhut juga sempat menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dia mengatakan dirinya tidak pernah sekalipun bekerja sama dengan Megawati. Ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah bekerja di bawah Megawati. Ini bukan kali pertama Luhut pasang badan untuk keluarga Jokowi. Sebelumnya Luhut juga membela Gibran Rakabuming Raka atas sebutan sebagai anak ingusan. Luhut mengatakan saat ini Gibran dipandang sebelah mata oleh publik. Sama seperti ketika Jokowi dipandang sebelah mata waktu akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski Luhut mengaku belum lama mengenal Gibran, namun sepak terjang Gibran dalam memimpin Solo sama seperti Jokowi. Menurut Luhut, Jokowi memiliki determinasi yang tinggi. Hal itu dilihatnya juga dari dalam diri Gibran. Jangan jadi orang mencela-mencela. Biasakan pikiran, perkataan, dan perbuatan itu satu. Sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Orang tua saya mengajarkan, kamu biasakan diri disiplin sebagai anak militer, anak brimob, anak polisi. Biasakan satu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan jadi orang yang mencela-mencela. Waktu 2019 kita dalam satu kubu, mereka menyuarakan itu, dan itu jenderal, Lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan, sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan dengan disiplin yang diajarkan oleh keluarga saya. Anda ternyata mencela-mencela, Anda bukan panutan saya. Gitu. Nah, saya konfirmasi kepada para jenderal yang ada di sini begitu ya, dan ternyata mereka mendukung. Yes, begitu. Bukan 3 jenderal itu Mas, kira-kira Mas. Kalau saya lihat kubunya ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, terakhir Pak Luhut kalau tidak salah menyampaikan dukungannya, dan beliau-beliau ada rekamannya semua menyampaikan itu. Meskipun hak politiknya saya hormati, tapi apakah ketika beliau itu akan mengkoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu? Kalau jawabannya ya silakan dikoreksi dengan alasannya, tapi kalau tidak, orang pasti akan melihat yang lain. Letjen Prabowo Subianto, ini kenyataan. Dalam penjelasan ini ada fakta yang saya sampaikan. Pertama, 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua, akibat dari itu Pangdam memutuskan mengusut, memeriksa melalui dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Anggota Dewan Kehormatan Perwira saya sebutkan, ini fakta semua. Ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan,
keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya, maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Bang, kalau gitu dia hormati keputusan ini. Walaupun tentu dalam periode tertentu beliau galau juga yang saya masuk akal saya. Tapi kemudian dia mau bergabung lagi dengan Pak Jokowi. Dan kebesaran jiwa Pak Jokowi juga mau mengambil dia. Di mana kita cari pemimpin seperti begini gitu loh. Saya ingin menyampaikan pada Anda sekalian, kita akan memilih presiden tanggal 14 Februari ini. Dan satu momen yang penting buat kita menurut saya, kita tidak boleh salah pemimpin. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang, saya ingin katakan diakui oleh dunia. Ya, saya kemarin waktu di Singapura, banyak yang menjenguk saya, baik itu dari utusan khusus Presiden Biden, John Kerry, maupun dari pemerintah, menteri-menteri dari Singapura, dan banyak lagi yang lain datang melihat saya. Itu semua mengapresiasi terhadap ekonomi Indonesia, terhadap leadership Pak Jokowi yang mampu bernavigasi di tengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini. Kita masih inflasi di bawah 3%, ya, kita punya sekarang 44 bulan berturut-turut kita punya ekspor surplus. Itu belum pernah dalam sejarah Indonesia, dan kita melihat juga betapa sekarang current account dulu selalu defisit, sekarang sudah kita ya surplus, kadang-kadang ada sedikit negatif, tapi itu tidak menjadi isu lagi. Itu yang membuat rupiah kita di tengah-tengah terpaan naiknya the Fed misalnya tidak terlalu banyak terpengaruh. Cadangan devisa kita yang terbesar sepanjang masa 146 miliar dan tahun depan mungkin kita akan bisa dekat ke 200 miliar. Semua karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan tim ekonominya yang menurut hemat saya itu juga tim ekonomi yang baik sekali. Ini kerjasama semua. Salah satu program yang menonjol itu adalah hilirisasi yang diakui dunia, dan di teman-teman negara berkembang di Afrika sekarang mencontoh kita. Dan mereka tuh bingung kenapa Presiden Joko Widodo berani melakukan menyetop ekspor daripada raw materialnya ke negara-negara maju. Saya jelaskan, kita masalah survival. Kita harus menikmati, rakyat Indonesia harus menikmati nilai tambah itu. Dan ini keberanian Pak Jokowi melakukan itu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur, banyak yang mengkritik mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak jalan sekarang, semua orang menikmati. Tentu masih ada kurang di sana-sini, tidak mungkin itu seperti membalik tangan sendiri. Dan kemudian saya bilang hilirisasi seaweed, rumput laut. Tidak ada mungkin, atau sedikit sekali bangsa ini yang tahu bahwa sekarang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Ini program tidak jangka pendek, jangka menengah, panjang. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden yang akan datang. Oleh karena itu kontinuitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu ya hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Saudara-saudara sekalian, diskusi ini yang saya bawa saya tawarkan beberapa kepada calon presiden itu dan wakil presiden itu. Tapi yang merespons sangat positif dan langsung juga dengan langkah-langkah dia adalah Pak Prabowo. Berapa kali saya menyampaikan kami ada begini, beliau datang. Beliau datang ke kami dan beliau mengirim timnya ke kami dan berbicara dengan tim kami, dan beliau sangat setuju dan ini harus dilakukan. Dia bilang sama saya, Bang, ini harus dilakukan, harus diteruskan. Karena ini program yang sangat baik sekali. Ini saya pikir perlu presiden yang paham dengan ini dan mau melakukan ini. Jangan pula nanti robah ganti yang lain, mengganti lagi. Kita riset sampai 4 tahun mengenai seaweed ini. Atau lebih malah mungkin. Dan sekarang kalau mau dibongkar lagi, kapan kita mau maju? Ingat, bonus demografi kita itu hanya berjalan sampai 2030. Setiap tahun kita lengah, setiap tahun kita kehilangan momentum. Sehingga kita
tidak bisa keluar nanti dari middle income trap, dan kita tidak bisa nanti jadi negara high income country, dan tidak bisa juga nanti kita $10.000 per kapita trajectory yang kami lihat untuk sampai 2030. Jadi ini dari saya sampaikan. Jadi saya sampaikan simpulan saya, saudara-saudara sekalian sebangsa tanah air. Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 ini tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo, karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa kemajuan ke Indonesia, dan membawa keberlanjutan.